Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan JavaScript ES9. JavaScript ES9 diluncurkan pada bulan Juni tahun 2018 atau sering juga disebut ES 2018. Apa aja fitur yang diperkenalkan pada ES9 ini? Yang pertama ada Object Spread Operator, kemudian ada Promote Finally, kemudian Asynchronous Iterator, dan Asynchronous Generator. Object Spread Operator. Nah, dalam JavaScript mungkin kita untuk mengembangkan elemen dari objek yang dapat diulang, seperti array ataupun string. Di tempat-tempat di mana diharapkan 0 atau lebih argumen untuk pemanggilan fungsi. Nah, kalau misalkan simpelnya kita bisa lihat ada simbol titik 3 seperti ini. Jadi ketika kita akan menggabungkan beberapa array ataupun beberapa objek, kita bisa menggunakan simbol titik 3 seperti ini. Nah, sehingga yang tadinya dia 2 atau 3 objek terpisah, kita bisa gabungkan menjadi satu. Kemudian ada Promise Finally. Nah, Promise Finally ini memungkinkan kita untuk menentukan tindakan yang akan dijalankan setelah promosnya selesai. Nah, ini tidak melihat apakah gagal ataupun berhasil, finally ini akan selalu dijalankan. Kemudian ada Asynchronous Iterator. Asynchronous Iterator adalah tipe khusus dari iterator yang dirancang untuk menangani aliran data secara asinkron. Berbeda dengan iterator tradisional yang beroperasi secara sinkron. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan async. Async ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, bisa kita gunakan pada sebuah perulangan. Nah, ini juga ada Asynchronous Generator. Asynchronous Generator ini menggabungkan fitur dari Asynchronous Function dengan Generator Function. Sehingga kita dalam Asynchronous Generator dapat menggunakan kata kunci wait, yield dalam tubuh fungsinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba buat contoh penggunaannya. Sekarang silakan teman-teman buka lagi terminalnya dan buat folder ES 2018 atau ES9 untuk nama proyeknya. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js. Saya sudah menginstal Node.js versi 20.14. Nah, kita akan menginisiasi proyeknya. Kita gunakan npm init dan kita ambil default inisiasinya ya. Oke, kemudian kita akan membukanya dengan Neovim. Kita buka sidebarnya. Saya akan membuat file baru namanya index.js. Oke. Di dalam index.js kita akan coba contohkan sebuah spread operator yang disimbolkan dengan titik 3. Pertama, kita akan menggunakan array untuk menggabungkan array. Kita memiliki array yang namanya color. Nah, isinya kita buat RGB ya, red, green, blue. Misalkan seperti ini, red, green, blue. Nah, kita akan coba untuk red, green, blue ini kita masukkan ke dalam variabel yang isinya array, yang arraynya kita ambil dari color. Misalkan saya buat RGB. Nah, kita tinggal buat seperti ini, titik 3. Kemudian kita panggil colornya. Maka array color ini bisa masuk ke dalam array RGB ini. Nah, jadi kalau misalkan kita konsol log RGB-nya, ini kita mendapatkan array-nya. Misalkan saya akan coba jalankan, tuh, red green blue-nya kita dapatkan. Oke, kemudian kita juga bisa menggabungkan beberapa. Misalkan saya buat di sini sebuah array lagi. Di sini misalkan ini ya, atau nah ini aja deh. Ini kemudian kita akan menggabungkan misalkan color 2 ini dari dua buah array. Pertama RGB. Nah, RGB kita akan panggil pisahkan dengan tanda koma. Kemudian kita panggil lagi cm YK-nya ke sini. Nah, ini kalau misalkan kita cetak maka akan menjadi gabungan array.
Kita coba run. Tuh, jadi dia digabung dalam satu buah array. Nah, hal ini kita bisa lakukan juga pada sebuah objek. Nah, objek itu disimbolkan dengan kurung kurawal. Misalkan saya memiliki objek circle. Nah, circle ini memiliki atribut radius. Nah, radius misalkan 10 seperti ini. Nah, kita juga akan memiliki objek yang lain namanya color circle. Nah, color circle ini kita akan mengambil dari circle. Nah, dan kita juga akan tambahkan atribut yang dimiliki oleh color circle itu sendiri. Saya akan coba red misalkan seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita cetak konsol lognya, maka kita mendapatkan objek yang sudah tergabung. Tuh, radiusnya kita dapatkan dan colornya juga kita dapatkan. Nah, ini juga kita bisa lakukan untuk 2 ataupun lebih objek. Misalkan saya akan buat satu buah objek lagi, style. Nah, style ini saya akan buat misalkan background color. Nah, background color ini saya akan kasih di sini misalkan black ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, saya akan coba gabungkan. Saya akan buat sebuah konstanta di sini solid circle misalkan. Nah, kita tinggal gunakan titik 3. Kemudian saya akan panggil circle-nya. Pisahkan dengan tanda koma. Kita panggil lagi titik 3. Stylenya ke sini. Ini kalau misalkan kita cetak, maka akan tergabung objeknya ya. Console.log, kita akan coba masukkan solid circle-nya sini. Saya coba run. Tuh, kita bisa mendapatkannya, radius dan juga background color-nya. Nah, ini contoh penggunaan spread operator. Kemudian kita juga bisa menggunakan finally di ES9 ini. Saya akan coba buat .js. Nah, kita akan coba buat sebuah function. Misalkan saya akan buat sebuah function fetch data. Nah, fetch data ini kita buat misalkan sebuah promise ya. Kita akan return sebuah new promise. Nah, kita akan ambil di sini resolve dan juga rejectnya. Nah, ini kita turunkan. Ini juga harus ada tutup kurungnya ya. Nah, kita turunkan ke bawah seperti ini. Di sini kita tambahkan set timeout-nya. Misalkan ini saya akan coba simulasikan ya. Datanya ada dan tidak ada. Jadi return-nya ini bisa jadi resolve ataupun reject. Nah, kita coba buat di sini sebuah variabel data. Nah, data ini tergantung return-nya dari hasilnya ya. Kemudian saya akan buat konstanta hasil. Misalkan kita coba false dulu ya. Kita coba false. Kemudian saya akan cek di sini jika hasilnya ini hand salah ya. Kita hasil. Jika hasilnya bernilai true, maka kita akan kasih di sini datanya. Nah, kasih datanya. Misalkan data berhasil diambil. Nah, seperti ini. Dan kita akan resolve dengan data. Nah, kalau misalkan else-nya, misalkan kita akan kasih pesan data gagal diambil. Dan kita isi dengan reject. Void-nya kita kasih 1000 ya.
Nah, kita akan coba buat di sini satu buah patch data yang sifatnya chaining ya. Patch datanya kita panggil, kemudian then, nah kita ambil data, kemudian kita konsolog datanya, kemudian kita konsolog errornya. Kita tambahkan di sini keterangan ya, supaya nanti lebih mudah. Ini kalau misalkan berhasil, kita kasih ke sini. Dan ini kalau misalkan error ya, kita tambahkan ke sini. Misalkan saya kasih error titik 2 seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan satu lagi yaitu finally. Nah, finally ini yang tadi kita bahas ya. Jadi dia akan selalu dieksekusi walaupun hasilnya berhasil ataupun gagal. Ini misalkan selesai, akan selalu dijalankan. Misalkan seperti ini ya pesannya. Kita save. Nah, sekarang kita coba jalankan. Saya akan run filenya. Ini ada error 1000. Resolve-nya ada 2 ya. Ini yang harus kita hapus nih. Oke, kita coba jalankan lagi. R, F, promise. Oh, ini double O. Oke, kita coba save. Kita run filenya. Ya, tuh. Error, data gagal diambil. Ini selalu dijalankan muncul ya. Nah, kalau misalkan ini kita ganti menjadi true, hasilnya true. Nah, kemudian kita jalankan juga run file. Tuh, dia berhasil dan ini selalu dijalankan lagi. Jadi mau berhasil maupun gagal, dia selalu dijalankan yang finally ini. Nah, itu terkait dengan finally. Kemudian kita coba buat sebuah iterator. Nah, untuk iterator kita coba buat file baru lagi. Saya akan buat iterator. Nah, ini seperti ini. Saya akan buat sebuah kelas namanya async sequence. Nah, async sequence ini kita buat misalkan seperti ini. Kita buat sebuah constructor. Nah, constructor ini saya akan kasih parameter start. Nah, startnya ini kita mulai dari 0. Kemudian kita akan kasih dia end. Ini kita buat infinite. Kemudian kita kasih intervalnya. Saya kasih 1 ya intervalnya. Oke, di sini kita tinggal tambahkan this start sama dengan start. Oke, kemudian saya akan tambahkan lagi this end sama dengan end, interval sama dengan interval. Kemudian kita akan buatkan simbolnya. Ini saya akan buat di sini simbolnya seperti ini. Nah, intervalnya double L ya. Ini salah. Ini kita kasih 1 aja. Nah, ini interval. Sini ada result dan rejectnya. Kemudian kita akan panggil. Panggilnya kita gunakan sebuah anonim function async. Nah, kita tinggal buat seperti ini dan kita buat const v dan kita akan lakukan looping. Kita coba save, kita run ya, run file. Ya, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini kita berhasil ya membuat sebuah iterator. Oke, ini contoh iterator. Kemudian kita juga bisa membuat generator. Generator tadi kita bisa menggunakan generator function dan juga
asinkronus ya. Kita bisa buat generator.js seperti ini. Saya akan buat sebuah asinkronus function. Nah, di sini kita tambahkan simbolnya bintang. Nah, saya buat synchronous sequence. Di sini ada start dan end. Oke, kita coba buat. Nah, kita buat perulangan di dalamnya. Kita buat seperti ini. Kita save. Kita tinggal panggil lagi ke sini. Nah, kita buat async. Kita console log i-nya. Kita save. Oke, kita run file. Tuh, ini juga sama ya. Kita berhasil membuat sebuah generator. Nah, ini generator yang asinkronus. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Di ES9 kita bisa menambahkan speed operator, kemudian finally, iterator, dan juga generator. Nah, bisa bantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.